Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita memulai ngaji Qalbu ini. Babnya masih tentang tawakal. Disebutkan bahwa tawakal bukan berarti harus di rumah saja, tidak ada ikhtiar. Karena ada 4 tahapan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah ikhtiar, tawakal, taslim, dan yang terakhir adalah ridho, bikismatilah, bikodratilah. Itu harus melalui 4 tahapan itu. Karena itu Rasulullah kemarin bersabda, kama bil mar'i isman ayyudhi'a mayya'un. Cukuplah seorang berdosa kalau dia punya tanggung jawab ma'isyah keluarga, anaknya, tapi tidak mau mencari. Nah, itu berarti bukan tawakal, tapi ini adalah putus asa, atau dengan segala hormat, lakinya itu malas, tidak mau cari rezeki. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima fi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah kamu semua, annal idkhara wa tatbiya minal amaradi la yaktihani fi asli tawakkal. Bahwa menabung, idkhar wa tadawi minal amrid, mencari obat ketika kita sakit, layak dihani, maka ini tidak akan menodai fi asli tawakal, dari dasarnya, usulnya seorang tawakal. Artinya kalau orang sakit, ya berobat. Bukan sakit di rumah saja, itu berarti putus asa dari sakitnya. Jadi orang yang ikhtiar atas sakitnya itu adalah orang yang masih tawakal, bukan berarti orang yang putus asa. Begitu juga orang yang menabung, bahwa hari ini besok saya harus makan, ditabung. Bukan berarti itu tidak tawakal, tapi itu manajemen dari seseorang yang Allah putuskan sebagai khalifatullah fil ardh. Nabung untuk anaknya kuliah, yaitu bukan tidak tawakal. Nah, gimana anaknya harus kuliah, harus bayar UKT, pada saatnya bayar tidak ada, udah serahna Gusti Allah. Lah, itu bukan tawakal. Itu berarti orang yang tidak punya manajemen waktu, manajemen terhadap kehidupannya. Jadi itu Bapak sekalian ya. Mayya'lamu annal mughniya wan nafi, orang yang mengerti bahwa orang yang mencukupi dan orang yang memberi manfaat, wa dzarruhu wallahu wahdah, dan orang yang mencari, orang yang memberi bahaya itu adalah Allah semata. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita sakit cari obat, alhamdulillah sembuh. Bukan karena obat itu yang menyehatkan kita, tapi Allah melalui obat itu, melalui dokter itu. Karena ini disebutkan wadarru huwallahu wahdah, karena yang memberi sembuh dan tidak sembuh itu Allah Ta'ala. Memberi ini bahaya tidak bahaya itu Allah Ta'ala. Jadi bukan karena orang obatnya itu, atau orang ingin mencelakai kita. Kalau yang mencelakai itu Allah nggak kehendaki juga nggak jadi. Jadi dengan demikian kita harus tawakal, itu ada ikhtiarnya. Waqad iddaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'iyalihi li bayanil jawaz. Dan sungguh Rasulullah pernah menabung untuk keluarga beliau untuk penjelasan hal itu boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian nabung untuk anaknya kuliah. Jogo-jogo deh kalau ada yang sakit. Ada saat tertentu kita butuh mendadak, harus ada cash, uang cash money-nya, itu adalah manajemen. Bukan berarti tidak tawakal. Wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama kana yaddakhirun nafsi syai'an illa ghadin. Beliau tidak pernah menabung untuk diri beliau sendiri sesuatu pun atau untuk hari esok. Jadi yang penting cukup untuk satu saat saja. Tapi boleh orang menabung. Warubama addakhara lahu ghairuh, dan terkadang ditabungkan untuk beliau oleh orang yang selain beliau. Artinya menabung untuk kepentingan orang lain, perjuangan, keluarga. Fanaha 'inda syu'uri bihi, lalu beliau melarang orang tersebut ketika kita mengenai tabungan itu. Jadi pada saat itu ada orang yang selalu menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan gitu. Perjuangan itu lebih penting daripada mempersiapkan untuk saya. Saya adalah insya Allah sudah dijamin bikismatillah dengan pembagian-pembagian Allah. Tapi boleh menabung. Bapak sekalian yang saya hormati, waqad su'ila alaihi salam anis sab'ina alfal ladzi yadkhulul jannah bighairi hisab. Ditanyakan pada Rasulullah tentang 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab. Min ummatihi, dari umatnya. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab itu? Qala, Rasulullah bersabda, humul ladzi la yastarqun, mereka yang orang yang tidak pernah diruqyah. Ya karena dia sakit karena guna-guna ya. Orang kena guna-guna biasanya adalah daya tahan spiritualnya lemah, tidak berzikir, tidak qul a'udzu birabbinas, tidak anas ya. Dan ta'awud, biasanya orang gampang kena serangan. Wala yaktun, dan mereka tidak pernah kalau di sini itu disebutkan diobati dengan tikai. Tikai itu dengan besi panas. Kira-kira sekarang itu disuwuk ya. Walayatayyarun, dan orang yang tidak pernah diramal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Orang yang ingin diramal, saya nanti jadi apa? Nah, itu berarti orang tidak tawakal, karena dia tidak dalam posisi meyakini terhadap apa yang akan terjadi. Padahal semua itu karena Allah yang menentukan. Nah karena itu Imam Alwi Al-Haddad mengelaborasi tawakal itu ada 3. Walil mutawakkilis shodiqi salatu alamat, tanda-tanda orang yang bertawakal itu ada 3. Al-ula, yang pertama, alla yarju wa la yakhaf illallah.
La yarju, orang itu tidak berharap, wala yakhaf, dan orang itu tidak pernah takut, illallah, kecuali pada Allah. Jadi tidak takut pada orang, tidak takut pada atasan selama benar ya, bukan berarti menantang. Kadang-kala itu orang lebih takut pada atasannya daripada Allah. Nah, itu yang salah. Seakan-akan rezeki itu dari atasannya, tidak, rezeki itu dari Allah melalui sistem birokrasi yang ada. Wa alamatud dzalik, tanda-tandanya orang yang tidak takut dan tidak berharap kecuali Allah itu siapa? Ayyasatu abil haqqi inda mayyurja, ia akan berbicara lugas tentang kebenaran di hadapan orang yang diharapkan. Misalkan ada orang yang kita harapkan atasan kita, kalau tidak dikasih rekomendasi nggak naik pangkat. Oleh atasannya disuruh berbuat jelek, kemudian dia mau, berarti dia tidak bisa mengatakan apa adanya. Tapi kalau dia mengatakan, maaf pimpinan, saya tidak bisa melakukan itu karena ini melanggar aturan, ini disebut adalah ayyas-sada'a bil haq. Orang yang berani mengatakan hak, mayyurja, kepada orang yang diharapkan. Padahal dia yang akan membantu kita, tapi kita berani mengatakan tidak. Itu adalah orang yang tawakal. Wa yakhsha'adan minal makhlukin, dan ditakutkan secara kebiasaan di kalangan orang makhluk. Ada seseorang yang ditakuti banyak orang, ya, kemudian kok kita takut kepada dia, bukan takut pada Allah, berarti dia tidak tawakal. Kal umara wassalitin, yaitu kepada pemerintah dan kepada para penguasa. Ketaatan itu hanya kepada penguasa dan juga kepada pemerintah, umara wassalatin, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi la ta'atan, tidak ada ketaatan di dalam al-fajir, di dalam kemungkaran, tidak boleh. Jadi kalau atasannya fajir, fasik, maka tidak boleh diikuti. Nah, orang yang berani mengatakan tidak kepada umara wassalatin, inilah adalah orang yang tawakal. Wassani, dan yang kedua, alla yadkhula qalbahu humur rizq. Ia tidak memasukkan ke hatinya keresahan hatinya, keresahan hamul rezeki, keresahan rezeki. Aku iso mangan ndak ya? Engko naik pangkat ndak ya? Saya dapat jabatan nggak? Kalau orang mengatakan saya hanya ikhtiar, Allah yang menentukan, saya tawakal, saya taslim, dan saya ridho, maka orang itu adalah tawakal. Tapi kalau sehari-hari yang ditakutkan tentang rezeki, berarti dia tidak tawakal. Thiqatan bidhamanilah, karena dia percaya dengan kejaminan, artinya terjaminnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitu yakunu sukunu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilahi. Di mana keadaan tenang hatinya itu tidak ada sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Jadi resah aja, berarti orang itu tidak tawakal. Resah masa depannya, resah rezekinya, resah jabatannya, berarti orang itu tidak tawakal. Kasukuni fi hali wujudi, ya, sama seperti ketenangan hatinya di dalam kondisi ada sesuatu itu. Kalaupun sudah dapat juga nggak tenang, gitu lah. Ingin itu nggak tenang, begitu dapat nggak tenang, berarti dia tidak tawakal. Wa asada, dan dia bahkan akan lebih tidak tenang lagi karena jabatan-jabatan yang diresahkan itu. Wassalitsatu, dan yang ketiga, alla yahtariba qalbumi fi madhanil khauf, hendaknya tidak berguncang hatinya di tempat yang disangka menakutkan. Jadi dalam satu tertentu tempatnya, baik spiritual maupun tidak spiritual, menakutkan. Lah kita nggak usah takut. Masa di makam takut?
Kita kan akan mati juga. Itu wingit, nah, enggak usah takut. Berarti kalau orang masih takut di dalam tempat-tempat tertentu, berarti dia tidak tawakal. Dia takut sesama makhluk. Ilman minhu anna ma akhtau, karena mengerti terhadap Allah bahwa sesuatu bahaya itu meleset darinya. Kalau kita yakin tidak terjadi apa-apa, nggak akan ganggu kita kok. Lam yakun liyusiyahu, maka tidak akan terwujud untuk yang mengenainya. Itu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan sesuatu bahaya yang tepat mengenainya tidak akan terwujud untuk meleset kepada dirinya, karena Allah menjaga kita. Jadi kalau kita takut bayang-bayang, ya orang akan terjerumus dengan bayang-bayang itu. Tapi kalau orang itu tidak takut dengan bayang-bayang, maka bayang-bayang itu juga tidak akan ada di dalam diri kita. Nah, karena itu kadang-kala orang itu takut karena bayang-bayangnya itu. Gitu Bapak sekalian. Bukan karena kenyataan, tapi bayang-bayangnya itu yang menakutkan. Nah, dari ketiga apa yang disampaikan oleh Imam Alwi Al-Haddad tadi, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang rezeki ya. Imam Ghazali, saya ulang, mengatakan rezeki itu ada 4. Yang pertama, rezeki madmun. Apa rezeki madmun? Rezeki madmun adalah rezeki yang sudah dijamin bahwa seseorang bisa hidup. Jadi kira-kira kebutuhan dasar, makan, minum, tempat, itu adalah Allah sudah menjamin. Semua binatang, semua makhluk bisa makan, meskipun itu hanya kata, cecak, makan, nyamuk. Nah, itu Allah kan. Manusia juga gitu, urusan makan minum dengan caranya Allah kasih tahu. Yang kedua adalah rezeki al-maksum, yang dibagikan. Rezeki maksum adalah dibagikan kepada orang yang betul-betul mau ikhtiar. Karena seseorang itu, maksum itu adalah rezeki yang dibagikan. Dibagikan itu siapa? Yang memang orang itu, maaf, takdirnya sugih, takdirnya pas-pasan. Tidak usah iri, karena Allah itu sudah ada membagikannya seperti itu. Kalau orang kaya semua, siapa yang membantu kita? Kalau ada orang ngampu semua, siapa yang akan tanda petik memenuhi kebutuhan dasar tadi? Nggak ada. Jadi ini Allah sudah adil. Allah itu sudah akan membagikan. Ya, membagikannya itu rahmannya Allah. Meskipun kafir banyak yang kaya, karena sudah ditakdirkan kaya. Tapi kayanya itu apakah bisa menjadikan dia dekat dengan Allah, itu urusan lain. Nah, yang ketiga adalah rezeki mamluk, adalah harta ya di dunia yang dimiliki oleh manusia setelah ditakdirkan, maka mereka adalah orang yang ikhtiar kuat. Jadi artinya apa? Kalau ini rezeki mamluk itu adalah rezeki yang dimiliki orang. Kira-kira manjada wajada. Kalau orang itu rajin maka dia akan dapat. Kalau orang itu malas ya nggak sugih. Karena gitu. Jadi rezeki karena kausalitas itu rezeki al-mamluk, rezeki yang dimiliki. Karena dia rajin, karena dia pedagang, dan dia bisa mengatur dengan baik. Nah, yang keempat adalah rezeki al-ma'ud, rezeki yang dijanjikan. Di situ disebutkan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang diberikan, ini yang dijanjikan oleh Allah pada kita. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan menjadikan seluruh masalahnya ada jalan keluar. Ayaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki
dari arah yang tak disangka-sangka dan dari jumlah yang tidak bisa dihisap sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini namanya tawakal dalam hal rezeki 4 ini. Jadi artinya dengan 4 rezeki itu kita harus melakukan 4-4-nya. Yang pertama, meyakini madmun, Allah untuk makan sudah dibagi, dijamin. Al-maksum, karena memang takdirnya harus kita terima. Ya, yang ketiga, mamluk, ya Anda, kita semua harus memiliki, artinya ikhtiar. Yang keempat, harus berdoa dan bertawakal serta bertakwa pada Allah. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu Bapak Ibu sekalian sering mendapatkan seperti itu. Tahu-tahu anaknya 4, seakan-akan tidak bisa nyekolahkan, ternyata sarjana semua. Padahal ibunya belum SD saja nggak lulus. Nah, ibu saya SD nggak sekolahnya sekolah Arab saat itu. Tapi anaknya sarjana semua dengan seizin Allah. Itu artinya wajar zulumin haitsu la yahtasib. Allah selalu memberi jalan keluar dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka karena niatnya adalah niat yang baik. Jadi itu ya Bapak sekalian, tawakal bukan berarti diam. Tapi tawakal ada unsur namanya ikhtiar, tawakal, taslim, baru ridho bikismatillah. Ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Wa min hadzal aqabil, dan di dalam satu kategori termasuk tawakal mahuya'an Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang diceritakan dan dihikayatkan dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, naflahu bihima, semoga Allah memberikan manfaat kepada beliau. Innahu kana yataqal fil qadar, sesungguhnya dahulu beliau sudah berbicara tentang takdir. Ya, alhamdulillah 2 minggu lalu Allah memberi kesempatan buat kita dan jamaah ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Fasaqatat alaihi khaitu khadimah, lalu jatuhlah mengenai diri beliau dililit seekor ular. Jadi ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani dililit ular. Fafarral hadiruna firqan minha, maka orang berlarian takut dan menjauh dari ular itu. Faltafat ala unuqis Syekh, ular itu melilit kepada lehernya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa dakhalat min ahadikum maihi wa kharasta minal akhar, dan ular itu masuk ke dalam kerah bajunya dan keluar dari kerah lainnya. Jadi masuk lilit gitu ya Bapak sekalian. Wa Syekh nafa'allahu bihi bithabatin, kemudian Syekh nafa'allahu bihi dalam keandasan tetap. Tidak takut, Allah yang mengatur semua. Lam yatarib, beliau tidak terguncang. Walam yaqta kalamahu, dan beliau tidak menghentikan bicaranya. Doa, engkau adalah sesama makhluk Allah, katakan gitu. Wakila libadis syukhuhi wa qad turi khas lissabu'i, dan pernah dikatakan kepada salah seorang di antara para syekh saat itu, beliau sungguh telah dilemparkan ke binatang buas. Ya, liyakulahu falam yu'dihi, agar binatang itu memakan beliau namun binatang itu tidak menyakiti. Falam yu'di, tidak menyakiti. Jadi selain Syekh Abdul Qadir Jailani dililit dari ular, kemudian disibak di binatang buas. Nah, ini salah satu beberapa karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Fi aisya'in kunta tafakkaru hina, tentang sesuatu yang dirinya dia berpikir di saat itu, saat dilampirkan hina turihta lisab'i, kepada binatang buas. Qala, beliau berkata, fi hukmi su'ri sibai mina ilmi, tentang hukum dalam bejana
dari binatang tersebut menurut satu ilmu. Ya, sama-sama dari makhluk Allah. Nggak takut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kira-kira gimana Bu? Pak? Ada binatang udah lari kan? Nah, artinya beliau akhirnya membaca satu ayat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu Bapak sekalian ya, kita nggak usah takut. Itu namanya tawakal. Dalam keadaan tertentu menyebut Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir, maka seluruh dari ancaman mara bahaya itu hilang dengan sendirinya. Sedikit lagi. Al-faslu nutawi fasal wa alaika bil hubbi fillah, maka hendaklah kamu mencintai mahabbah kepada Allah hatta yasiru subhanahu ahabba ilaik, sehingga engkau tahu bahwa Allah juga mencintai kepadamu mimma siwahi, sehingga cintamu itu hanya untuk Allah. Mahabbah, al-mahabbatu asasu ma'rifah. Orang kalau tidak mahabbah kepada Allah, maka dia juga tidak bisa ma'rifatullah. Karena itu kita harus punya mahabbah. Mahabbah itu Rabi'atul Adawiyah, Yazid Al-Bustami, ya. Dan para wali-wali itu mempunyai satu ilmu mahabbah. Ilmu dicintai dan ilmu mencintai. Orang ada karena saling mencinta. Saya lahir karena cintanya kedua orang tua kita. Jenengan juga seperti itu. Karena itu orang harus punya mahabbah, cinta. Karena cinta itu adalah sumber dari kebaikan. Ya, tanpa cinta maka tidak mungkin ada rasa rindu. Karena itu manusia harus punya syauq wa dzauq. Syauq, rindu, dzauq, rasa. Suami punya rasa kepada istri, istri punya rasa kepada suami. Bukan rasanya kepada orang lain. Nah, ini Bapak sekalian ya. Bal hatta la yashiru laka mahbub, bahkan hingga bagimu tidak ada yang menjadi sesuatu yang dicintai illa iyahu, kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang kita, la mahbuba illallah. Jadi pengertian la ilaha illallah itu tiga. La ilaha illa ma'buda illallah, tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah. La ilaha illa maqsuda illallah, tidak ada satupun yang kita tuju kecuali Allah. Dan yang terakhir, la ilaha illa mahbuba illallah. Harus paham itu Bapak sekalian. Tujuh, tidak ada yang dicintai illallah. Itu arti ketika kita zikir apa? Nafi isbat. La ilaha illallah diambil dari pusat yang paling dalam, naik, distrumkan seluruh tubuh. Illallah dikembalikan kepada latifatul qalbi. Dari situlah maka akan menjadi ada rasa kita kepada Allah. Wasababu wujudil hubbi, dan penyebab adanya cinta di sisi objek yang dicintai. Artinya kita mencintai Allah. Nah, kalau dari segi umum, objek kita adalah kita mencintai keluarga, istri. Maka harus ada objeknya. Artinya cinta kepada Allah. Min jihadil mahbubi imma wujudu kamalin fihi, bisa jadi adanya kesempurnaan pada objek yang dicintai. Tiada lain di sini adalah Allah. Apa? Kamalin, yaitu kesempurnaan. Karena Allah itu apa? Kamal sifat. Ini berarti ada apa? Muqarrabah sifat. Karena Allah mempunyai al-kamalus sifat. Jadi sifat sempurna Allah, tidak ada satupun kekurangan. Au husulu nawalin minhu, atau mendapat suatu pemberian dari objek yang kita cintai.
Jadi kita mencintai Allah, Allah memberikan sesuatu kita kepada, dan kita mencintai atas pemberian Allah, berarti syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, satu baris lagi. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamal, jika kamu termasuk orang yang mencintai karena alasan kesempurnaan, fal kamalu, maka yang namanya kesempurnaan, wal jamalu, dan keindahan, wal jalalu, dan keagungan, itu adalah lillahi wahdah, hanya punya Allah wahdah semata. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah Tuhan yang merajai seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya, fi syai'in, di dalam sesuatu, min dalik, dari segala sesuatunya itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita kaji. Jadi kita tawakal sudah kita bahas seluruhnya. Mulai hari ini kita bicara tentang cinta, mahabbah. Cinta adalah keagungan antara manusia sesama manusia. Cinta adalah penghambaan kita kepada Rasulullah, dan cinta adalah kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa cinta kita tidak mungkin bisa ma'rifat. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai dan mengampuni segala dosa kita, segala kekurangan kita, kekhilafan kita, karena mungkin kita kurang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.